Kapolsek Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan, berbincang-bincang membahas tentang pengalaman dan strategi dalam menangani narkoba di wilayahnya. Berikut beberapa poin yang dapat diringkas. Pengalaman menangani narkoba. Kapolsek memiliki pengalaman menangani narkoba selama 12 tahun. Mengalami penolakan masyarakat saat melakukan penegakan hukum. Berhasil melakukan negosiasi untuk menyelamatkan anggota kepolisian. 2. Strategi menangani narkoba. Mengedepankan himbauan kepada masyarakat. Mendekatkan diri dengan pejabat terkait untuk menyelesaikan masalah narkoba. Mengagendakan melibatkan teknologi dan stakeholder untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 3. Rencana ke depan. Membuat taman pengajian anak-anak di Polsek Muara Kelingi untuk menanamkan akhlak dan tauhid kepada anak-anak. Mengajak semua stakeholder untuk bekerja sama dalam menangani narkoba dan meningkatkan keamanan di wilayah Muara Kelingi. Berharap dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menciptakan ketertiban di wilayah tersebut. Kapolsek berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan wilayah yang aman dan tertib, pungkasnya. Demikianlah yang dapat kami laporkan dari Mapolsek Muara Kelingi. Dengan saya, Lili Suryani, reporter TV Kito, kembali ke studio. Baiklah Lili, selamat bertugas kembali, tetap semangat. Saya tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih. Mewakili teman-teman sebelum Bapak ini saya minta maaf. Nanti boleh Bapak koordinasi dengan saya karena saya juga harus memberikan teman-teman bahwa kita di lapangan itu tidak harus bagaimana dan apa gitu. Oh banyak nih, Bapak sudah pindah, Pak Sekda sudah pindah nih ke wilayah Kelingi. Apa sih menurut Bapak dari sebelumnya kan dari narkotika datang ke sini, membuat Bapak untuk masyarakat di sini apa sih yang untuk sebelumnya? Terima kasih. Jadi mungkin kami bersyukur juga sudah diberikan kepercayaan dari Kapolsek Muara Kelingi karena berdasarkan dari pengalaman kerja dan yang seperti Ibu tadi sampaikan bahwa memang benar kami sebelumnya dari narkoba, jadi kami di sini saya selaku Kapolsek ingin berinovasi. Jadi ke depan di samping ini ada ruangan Bayangkari, itu sudah kami pikirkan dan kemarin sudah sempat dibahas, dirapatkan. Itu rencananya dan mudah-mudahan terlaksana dalam waktu dekat akan kami buat untuk seperti taman pengajian anak-anak. Jadi sengaja buat untuk mengumpulkan anak-anak kecil, nanti kami sediakan marbotnya sekaligus guru ngaji. Tujuannya kembali ke asal tadi bahwa memang narkoba itu sulit untuk mitigasi kalau memang seandainya memang dengan faktor lingkungan masyarakat yang memang pada saat ini memang rata-rata ada yang kebanyakan mendukung dengan pekerjaan dengan hal-hal tersebut yang negatif dengan alasan keluarga atau segala macam yang menyebabkan mereka dari masyarakat untuk tetap bukan melindungi tapi menyebarluaskan, jadi pura-pura tidak tahu dengan keadaan itu. Jadi dengan adanya taman pengajian anak-anak yang ada di Polsek Muara Kelingi ini, minimal kami sudah bisa memberikan gambaran untuk anak-anak dan menyelamatkan generasi muda dari awal, bahwa kami sudah menanamkan akhlak dan tauhid mereka tentang agama, tentang hal-hal itu, karena menurut kami pribadi bahwa memang untuk terbebas dan terlepas dari narkoba itu memang dibutuhkan dari diri sendiri. Jadi nggak bisa berdasarkan udah stop aja, nggak usah. Itu nggak bisa. Nah Pak, berapa lama Bapak sebelumnya di narkoba itu? Bertugas. Jadi sekitar 2
15 tahun, 15 tahun sebelumnya kami di narkoba, jadi untuk paham ke masalah narkoba ini, ya, alhamdulillah berdasarkan pengalaman di lapangan. Yang pahitnya Pak pengalaman di narkoba ini? Yang pahit sejauh ini ada beberapa hal kejadian yang seperti kita melakukan penegakan hukum di masyarakat, ada terjadi penolakan masyarakat. Kita masuk terus melakukan upaya hukum, melakukan penggeledahan, pas mau keluar dari kampungnya, ternyata masyarakat sudah opung duluan, jadi nggak bisa untuk kita keluar dan harus negosiasi lagi demi untuk supaya anggota kita selamat semuanya, jadi ada kades negosiasi lagi. Alhamdulillah sampai sejauh ini nggak ada hal yang memang sampai menyebabkan luka-luka. Oke, itu yang gak enak Pak. Nah, pada saat kita nih terjun di lapangan, yang memang kita sudah koordinasi, yang kita sudah survive sebelum kita turun ke lapangan Pak, ada kan beberapa masalah pro and kontra. Nah, pro and kontra itu kan banyak nih Pak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Apakah banyak kan presentasi Pak ya, presentasinya apakah banyak yang mendukung atau tidak Pak? Jadi kalau berdasarkan hasil dari pengamatan kami di lapangan, sebenarnya banyak yang mendukung, hampir sekitar 85%, 80% mendukung, hampir 90%. Hanya saja masyarakat tuh ada ketakutan, mereka keraguan untuk mengutarakan bahwa saya mendukung Pak program, karena hal-hal yang negatif dari narkoba itu sudah dirasakan oleh terutama para orang tua. Jadi, apakah ada intervensi tersendiri Pak dari orang-orang tertentu untuk yang tadi kontra? betul Pak. Jadi memang untuk intervensi sendiri itu tadi karena masyarakat yang merasa takut itu tadi karena ada intervensi tadi. Apalagi dari si penjual atau bandar itu tadi, dia akan mencari tahu nih kenapa kok saya katakanlah digerebek di rumahnya, kenapa saya digerebek di rumahnya, ini pasti ada yang bocorin saya ada di rumah. Akhirnya mencari tahu. Nah itulah pada saat proses mencari tahu itu yang membuat jadi masyarakat tuh jadi ketakutan. Padahal sudah kita jaminkan bahwa kalau misalnya ada hal yang ini silakan dilaporkan ke kami pihak kepolisian. Nah, pada saat nih Pak ya, kan ini alhamdulillah Bapak sudah di wilayah Morato ini, pesan untuk masyarakat nanti kita sampaikan melalui media sosial dan media TV, melalui Kubaran dan Tribun Pos, melalui MNT, melalui Sumsel 9. Kesannya dulu, kesan baru nanti saran. Nah, kesan kayak kalau di sini alhamdulillah semua masyarakat yang berada terutama di wilayah Morato ini, alhamdulillah semuanya mendukung semua tugas Polri, baik itu harkam tikmas ataupun masalah hal-hal yang lain. Wartawan Nasional Tribun Yedi Maria dan Pak Haraplu sebagai pengamat juga, Ibu Lili Suryani juga sebagai rekan di lapangan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Nanti next time mungkin ada beberapa kegiatan yang mungkin Bapak laksanakan bisa berhubungan baik dengan kita media. Terlepas itu bukan media kita saja, mungkin ada teman-teman yang lain yang memang bisa silaturahmi dengan baik dan benar. Karena saya minta maaf dengan Bapak, mungkin ada teman-teman